Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bertemakan reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kedua. Yang pertama yaitu saya sendiri, Agus Triyono, sebagai moderator. Yang kedua, Meliana sebagai penyaji 1. Berikutnya Mela Saputri sebagai penyaji 2. Berikutnya Sekar Ayu Diwianti sebagai penyaji 3. Dan yang terakhir Yuliana Sapitri sebagai penyaji 4. Baiklah, untuk pendahuluan materi kami akan saya sampaikan sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah yang seluas-luasnya muncul sebagai bentuk ketuntutan masyarakat terhadap sentralitas yang sangat kuat pada masa Orde Baru. Berpuluh tahun sentralisasi pada era Orde Baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat di daerah. Dan untuk materi-materinya akan disampaikan langsung oleh teman-teman saya, dan silakan untuk mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana, NIM 1804232, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 4 tentang pemerintahan daerah, pasal 18 ayat 1 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah mengenai otonomi daerah, di mana dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah ini sudah ada sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Kemudian diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan hak pengelolaan pemerintahan di daerah, diberikan keleluasaan dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali untuk urusan agama, politik, luar negeri, fiskal, hukum, keamanan, dan pertahanan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Materi selanjutnya adalah mengenai alasan diberlakukannya otonomi daerah pada masa reformasi, di mana ada 4 alasan diberlakukannya otonomi daerah pada masa reformasi. Alasan yang pertama adalah karena dalam pemerintah sentralistik, pemerintah terfokus di pusat sehingga menjadikan daerah sebagai sapi perahan pemerintah pusat. Yang kedua,
Alasannya adalah karena pemusatan kekuasaan yang menimbulkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Alasan yang ketiga, pola pemusatan kekuasaan atau sentralistik ini juga melahirkan pemerintah pusat yang berlaku sewenang-wenang kepada daerah. Dan alasan yang terakhir adalah sebagai kebebasan atas keinginan beberapa daerah untuk memutuskan hubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasa Putri, NIM 18042031. Baiklah, di sini saya sebagai penyaji 2 akan menyampaikan materi tentang latar belakang reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu yang pertama, terlepas dari keberhasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru telah gagal menciptakan sistem politik dan kehidupan bernegara yang demokratis. Yang kedua yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, rezim Orde Baru dinilai tidak adil oleh daerah-daerah yang memiliki nilai lebih dalam arti memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ketidakadilan tersebut ditandai dengan pengaturan sistem pemerintahan daerah yang sentralistik. Adapun pada era Habibie menjawab tuntutan daerah kaya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dalam beberapa hal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap telah menganut azas-azas federalisme. Seiring dengan semakin sedikitnya kewenangan yang dimiliki pemerintahan pusat di daerah. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan pusat di daerah hanya meliputi yang pertama yaitu bidang pertahanan, yang kedua bidang moneter dan fiskal, yang ketiga bidang politik luar negeri, yang keempat bidang peradilan, dan yang terakhir yaitu bidang agama. Adapun pada era Megawati banyak diprediksi bahwa pemerintahannya tidak akan sungguh-sungguh menangani pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dalam banyak hal, kedua undang-undang tersebut mengandung banyak persoalan. Pada era Megawati yang mendagrinya Haris Sabarno menimbulkan upaya-upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Padahal undang-undang tersebut belum sepenuhnya dijalankan, berhubung masih banyaknya aturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut yang belum dikeluarkan oleh pemerintah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Sekar Ayu Duyanti, saya sini akan melanjutkan materi tentang otonomi daerah pada era reformasi. Yang pertama yaitu desentralisasi versus sentralistik. Pada masa pemerintahan Orde Baru, secara normatif bentuk otonomi daerah yang diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mana menganut asas pemerintahan yang memadukan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi. Berbeda dengan desentralisasi, pada era reformasi bahwa otonomi daerah dirancang untuk mencerminkan karakteristik, masalah, dan kebutuhan daerah dalam region yang berbeda. Secara teoritis, bahwa desentralisasi atau otonomi daerah seluas-luasnya selalu merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan atau teritori. Desentralisasi selalu berkenan dengan sejauh mana kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority. Selanjutnya yang kedua yaitu resentralisasi otonomi daerah pada era reformasi. Penyelenggaraan pemerintah daerah pada era reformasi ini adalah pemerintah daerah dalam bingkai otonomi daerah dalam konteks sebagai negara kesatuan. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berintegral secara nasional. Pemerintahan daerah yang memiliki visi pemerintah yang responsif terhadap tuntunan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat
lokal yang merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengembalikan makna dan format otonomi daerah. Pergeseran peranan pemerintah daerah dalam format otonomi daerah terbatas dan bertingkat pada masa Orde Baru. Menjadi otonomi daerah seluas-luasnya pada era reformasi yang lebih menekankan pada peran pemerintah daerah sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat lokal. Praktek otonomi daerah hari ini mengarah pada praktek otonomi daerah menuju sentralisasi gaya baru atau versi reformasi. Otonomi daerah hanya dijadikan simbol euforia belaka bahwa menciptakan model korupsi gaya baru yang dinasti politik di tingkat lokal pada masa Orde Baru sekalipun tidak terjadi. Restrukturisasi otonomi daerah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah dengan mengembalikan konsep otonomi daerah seluas-luasnya dengan pembagian kewenangan dan urusan yang jelas antara pusat dan daerah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Reformasi adalah upaya untuk melakukan pemerintahan di daerah, perbaikan, pembangunan ulang atau membentuk ulang suatu struktur, dan juga melakukan perbaikan terhadap tatanan struktur yang sudah ada. Seperti yang dilakukan Orde Baru, perlu dilakukan reformasi terhadap tatanan tersebut dan diganti dengan tatanan yang lebih demokratis, tatanan yang lebih menjunjung tinggi keadilan dan lebih mengutamakan dan menjamin hak-hak dasar manusia. Reformasi akhirnya menjadi sebuah kesepakatan nasional untuk melakukan perubahan dalam bidang reformasi yang merupakan upaya untuk melakukan pemerintahan yang ada di daerah. Kemudian diterbitkannya TAP MPR nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Restrukturisasi otonomi daerah pada penyelenggaraan pemerintah daerah ialah dengan mengembalikan konsep otonomi daerah seluas-luasnya dengan pembagian wewenang dan urusan yang jelas antara pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yakni merupakan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Menjawab tuntutan kuat terhadap otonomi sejalan dengan reformasi yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah di awal era ini mengeluarkan 2 paket kebijakan tentang otonomi daerah. Yang pertama, UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kedua adalah revisi dari UU tersebut. Pertama, UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, untuk kesimpulan dari materi kita pada hari ini, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, rezim Orde Baru dinilai tidak adil oleh daerah-daerah yang memiliki nilai lebih dalam arti memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Ketidakadilan tersebut ditandai dengan pengaturan sistem pemerintah daerah yang sentralistis berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibuat dengan asumsi bahwa dengan memberi otonomi yang seluas-luasnya, daerah akan menjadi tidak respek terhadap pemerintah pusat, yang pada akhirnya akan menyebabkan disintegrasi sehingga lahirlah era reformasi. Baik, sekianlah hasil diskusi kami pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.